Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Rudi Ardiansyah, NIM 20214101. 2. Safa Fadia Majid, NIM 20214120. Di sini kami akan memaparkan tentang masa kebangkitan kembali hukum Islam. Masa kebangkitan kembali hukum Islam. Pada abad ke-19, gerakan untuk menghidupkan kembali gerakan Islam didukung oleh negara yang menciptakan sistem sekuler yang bertujuan untuk memperkenalkan sistem pembelajaran, sistem hukum, dan teknologi militer barat. Setelah Perang Dunia Kedua dan kegagalan serta perpecahan Kekaisaran Ottoman, sebuah negara Turki baru lahir di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk. Turki mendirikan negara merdeka dan menjadi negara pertama dan satu-satunya di dunia Islam yang mendeklarasikan sekularisme sebagai dasar ideologi nasionalnya. Kebanyakan Muslim percaya bahwa ini mengakhiri warisan Nabi Muhammad yang merupakan otoritas politik sebuah lembaga hukum agama. Setelah berabad-abad mengalami kemunduran, pemikiran hukum Islam ini mulai bangkit kembali pada abad ke-19 dan gerakan baru yang dipimpin oleh para ahli hukum mulai muncul. Para ahli hukum ini memimpin kembali ke Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Gerakan ini disebut gerakan Salafiyah dan berharap dapat mengembalikan ajaran Islam yang murni, yaitu kitab suci Al-Quran dan hadis Nabi. Periode kebangkitan hukum Islam meliputi adanya semangat tajdid, adanya semboyan kepada kitab suci Al-Quran dan hadis, hadirnya kembali pintu ijtihad, adanya banyak periode yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam perkembangan tasri di zaman modern. Tokoh-tokoh kebangkitan kembali hukum Islam. Yang pertama, Ibnu Taimiyah abad ke-14 atau 1263 sampai 1328. Yang kedua, Ibnu Qayyim al-Jauziyah pada tahun 1292 sampai 1356. Yang ketiga, Muhammad Abdul Wahhab abad ke-17 pada tahun 1703 sampai 1787. Yang keempat, Jamaluddin Al-Afghani pada tahun 1839 sampai 1897. Yang terakhir, Muhammad Abduh pada tahun 1849 sampai 1905. Kemudian slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan Rudi Ardiansyah. Yang pertama, Ibnu Taimiyah abad ke-14 1263 sampai 1328. Ibnu Taimiyah meyakini bahwa semua keputusan yang diambil atas dasar ijma, tidak ada lagi perselisihan antar mukmin dan dipandang sebagai pedoman yang menyangkut tafsir Allah. Yang kedua, Ibnu Qasim al-Jauziyah 1292 sampai 1356. Ibnu Qasim menyatakan bahwa perubahan hukum Islam sejalan dengan perubahan waktu. Pengertian waktu perubahan adalah perubahan kebutuhan, kondisi, dan kebiasaan manusia. Yang ketiga, Muhammad Abdul Wahhab abad ke-17 1703 sampai 1787. Pokok-pokok pemikiran Muhammad Abdul Wahhab yaitu A. Yang harus disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala dan orang yang menyembah selain darinya telah dinyatakan sebagai musyrik. B. Kebanyakan orang Islam bukan lagi penganut paham tauhid yang sebenarnya karena mereka meminta pertolongan bukan kepada Allah melainkan kepada syekh, wali, atau kekuatan gaib. Orang yang berperilaku demikian juga dinyatakan musyrik. C. Menyebut nama nabi, syekh, malaikat sebagai pengantar dalam doa dikatakan sebagai musyrik. D. Meminta syafaat selain kepada Allah adalah perbuatan syirik. E. Bernazar kepada selain Allah merupakan syirik. F. Memperoleh pernyataan selain dari Allah, Al-Quran, hadis, dan qiyas merupakan kekufuran. G. Tidak
percaya pada qada dan qadar Allah merupakan kekufuran. Menafsirkan Al-Quran dengan takwil atau interpretasi bebas termasuk kekufuran. Yang keempat, Jamaluddin Al-Afghani 1839 sampai 1897. Sebagai pemikiran Islam, Afghani jelas tidak ingin mengadopsi praktik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam hal ini, tidak berarti bahwa dia menolak hal-hal berdasarkan terminologi Barat, tetapi bagaimana umat Islam bersatu untuk mengusir negara asing dari negaranya. Praktik kolonialisme dan imperialisme tidak sengaja dengan nilai-nilai Islam yang menganut prinsip kemerdekaan yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad. Pan-Islamisme mengedepankan gagasan penting persatuan dan kesatuan yang dapat mengunggah semangat umat Islam di dunia. Yang kelima, 1849 sampai 1905. Menurut Abduh, yang dibutuhkan umat Islam yang erat kaitnya dengan era modern ini adalah menghilangkan umat Islam dari pengaruh dan kebiasaan non-Islamik, melaksanakan perombakan sistem pendidikan Islam khususnya pendidikan tinggi, dan merenungkan dan mengulang kembali ajaran Islam menurut cara berpikir modern guna mempertahankan Islam dari pengaruh Barat dan serangan agama lain, sehingga membebaskan penduduk Muslim dari kuncian gratis. Kebangkitan kembali sistem baru. Adanya perhatian dunia luar mengkhawatirkan munculnya mata kuliah baru dalam sistem hukum Islam, yaitu perbandingan mazhab hukum Islam tidak hanya menjadi perhatian umat Islam, tetapi juga oleh umat Islam. Hal ini juga berlaku bagi orang-orang di luar komunitas Muslim karena alasan-alasan berikut. Kenal komunis sekarang, cara pandang dunia Barat lebih objektif tentang perbedaan dunia Islam, sejarah dan agama, berdagang dengan Timur Tengah. Ini merupakan elemen baru yang mendorong orang Barat untuk menjalari hukum dan perundang-undangan Islam. Adanya perhatian dunia Islam telah menarik perhatian banyak seorang seperti yang terlihat di Timur Tengah dan Asia Tenggara. Negara-negara Muslim memiliki kecenderungan untuk kembali ke hukum Islam, sekalipun negara tersebut bukan negara Islam. Hukum yang berlaku adalah hukum Islam. Sekian presentasi dari kami kelompok 5 pamit undur diri, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy and see you guys.